Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Royalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Kemudian Chen Na pun menyambut Shen Yuan yang telah datang ke sini. Meng Lu pun bertanya, bukankah Shen Yuan bilang ada yang harus Shen Yuan lakukan sore ini? Jadi, pergi keluar dengan 3 teman sekelas adalah pilihan Shen Yuan. Lalu Shen Yuan pun mengatakan bahwa mereka baru saja pulang kerja dan ingin menikmati secangkir kopi. Meng Lu pun mengerti dan segera menyapa mereka. Lalu Shen Yuan pun meminta Xiao Qiu untuk menanyakan kepada 3 wanita cantik ini apa yang mereka inginkan. Dirinya yang akan membayarnya. Xiao Qiu pun mengerti dan memanggil Shen Yuan dengan sebutan bos. Mendengar hal ini, mereka bertiga pun nampak bersikap malu-malu. Xiao Qiu pun mendekat dan mempersilahkan mereka untuk segera duduk. Di atas meja juga ada kode QR. Mereka bisa memberitahu dirinya jika mereka menentukan pilihannya. Di sisi lain, mereka pun masih kaget dan tidak menyangka bahwa pelayan itu memanggil Shen Yuan dengan sebutan bos. Mereka pun menduga bahwa Shen Yuan mungkin bukan sekadar pekerja biasa. Dia pemilik kafe ini. Lalu Xiao Ye pun seketika mengatakan bahwa mungkin mereka harus melewatkan minum kopinya. Teman-temannya pun membenarkan hal itu dan seketika berbalik pergi. Yu Fing pun menyebut Shen Yuan dalam pikirannya sebagai jajingan. Jadi Shen Yuan benar-benar kaya, memiliki kafe dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Tapi Shen Yuan bilang bahwa dia hanya melakukan pekerjaan paruh waktu. Dirinya tidak pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupnya. Lalu Meng Lu pun bertanya kepada Shen Yuan mengapa teman perempuan Shen Yuan pergi begitu saja. Shen Yuan pun mengatakan bahwa mungkin mereka merasa tertekan dengan 2 wanita cantik yang ada di sini. Mendengar kata cantik, Meng Lu pun dengan percaya diri mengatakan bahwa itu sudah pasti. Tetapi Shen Yuan sebaiknya bersikap baik dan jangan berpikiran yang aneh-aneh. Kemudian Chen Na pun membawakan kopi buatannya kepada Shen Yuan. Chen Na tidak yakin Shen Yuan suka manis atau tidak. Jadi dirinya membuatnya dengan setengah sendok gula. Chen Na pun bertanya apakah itu tidak apa-apa. Shen Yuan pun menyebut jika itu buatan Chen Na maka rasanya pasti manis. Dalam pikiran Meng Lu bertanya-tanya era berapakah ini? Siapa yang masih menggunakan kalimat gombal murahan seperti itu? Tapi ketika seorang pria kaya dan tampan yang mengatakannya maka itu akan terasa berbeda. Kemudian Meng Lu pun bertanya kepada Shen Yuan mengenai tinggi badan dan berat badannya. Dirinya akan menghitung indeks massa tubuh Shen Yuan. Shen Yuan mengatakan bahwa tingginya 182 cm dan berat 72 kg. Meskipun berat badannya mungkin turun sedikit akhir-akhir ini. Meng Lu yang penasaran pun bertanya mengapa berat badan Shen Yuan turun. Shen Yuan sambil memandang Chen Na pun menyebut bahwa dirinya terlalu banyak beraktivitas. Chen Na yang merasa ditatap pun malu dan bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Shen Yuan berkata seperti itu di depan sahabatnya. Meng Lu yang mendengar hal ini menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut bahwa itu tidak mengherankan. Untuk itu Shen Yuan harus lebih banyak berolahraga. Persentase lemak dalam tubuh Shen Yuan agak rendah. Shen Yuan harus menambah setidaknya 7 hingga 10 kg otot. Shen Yuan pun menyebut bahwa pada intinya Meng Lu mencoba mengajak dirinya untuk mendaftar di gym Meng Lu.
Meng Lu pun tersenyum mendengar hal ini dan mengatakan bahwa dirinya harus mencapai target penjualan pada akhir bulan. Dirinya tidak akan mengecewakan Shen Yuan. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya akan memikirkannya lebih dulu. Kemudian Meng Lu pun baru sadar bahwa sekarang sudah jam 4 dan dirinya harus pergi ke kelas jam 5. Dengan ini mereka akan bertemu lagi di lain waktu dan seketika izin pamit. Dan sebelum pergi Meng Lu menatap ke arah Shen Yuan serta mengedipkan matanya. Shen Yuan pun menilai Meng Lu sangat pemberani. Dia memang rubah betina kecil. Cepat atau lambat dirinya akan menjinakkan Meng Lu. Lalu Shen Yuan pun mengajak Chen Na untuk pergi ke lantai 2 untuk berlatih. Chen Na pun seketika bingung latihan untuk apa. Shen Yuan pun menyebut bahwa Chen Na akan tahu saat mereka berada di lantai 2. Lalu saat di lantai 2, Shen Yuan pun menyebut bahwa keterampilan Chen Na memerlukan beberapa pelatihan tambahan. Chen Na pun seketika memelankan suaranya dan mengatakan untuk tidak melakukannya di sini. Xiao Qiu masih berada di sini. Shen Yuan pun menyebut bahwa Chen Na mengatakan jangan di sini kepada seorang pria, hanya akan membuatnya melangkah lebih cepat. Dan seketika Shen Yuan perlahan melepaskan pengaman segitiga bermuda milik Chen Na, dan seketika memberikan salam hangatnya. Lalu Xiao Qiu yang berada di lantai 1 pun merasakan getaran yang terjadi di lantai 2. Xiao Qiu pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun saat Xiao Qiu mendengar suara surga, Xiao Qiu menyadari hal ini bahwa bosnya sedang memberikan pelajaran. Dengan cepat Xiao Qiu bertindak dan mengubah papan nama toko menjadi tutup. Namun di saat yang sama Meng Lu pun datang dan bertanya kepada Xiao Qiu mengapa menutup tokonya. Meng Lu pun meminta Xiao Qiu membuka pintunya karena dirinya meninggalkan tasnya di dalam. Xiao Qiu pun seketika bingung dengan situasinya. Xiao Qiu pun perlahan mulai membuka pintunya. Meng Lu pun bertanya mengapa Xiao Qiu lama sekali membukanya. Namun saat Xiao Qiu membuka pintunya, Meng Lu yang masuk pun seketika mendengar suara dentuman dari surga. Dan Chen Na yang terus mengatakan kata pelan-pelan berulang-ulang. Meng Lu pun kaget dan tidak menyangka di siang bolong begini mereka melakukan hal semacam itu. Lalu 10 menit sudah berlalu, Meng Lu masih bertahan menunggu mereka selesai. Namun Meng Lu merasa aneh, Shen Yuan terlihat sangat kurus. Tetapi Shen Yuan punya banyak stamina. Meng Lu pun seketika merasa bersemangat, Shen Yuan benar-benar hebat. Di saat itu Meng Lu pun seketika sengaja berteriak memanggil Xiao Qiu dan mengatakan bahwa dirinya mau keluar dan mengucapkan kata sampai jumpa lagi di lain waktu. Sedangkan Chen Na sendiri berpikir bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi. Shen Yuan benar-benar masuk terlalu dalam. Sedangkan Shen Yuan yang mendengar Meng Lu menilai bahwa bagaimanapun juga, sesi pelatihan yang tepat membutuhkan audiens. Meng Lu pasti sudah mendengarkan setidaknya selama 10 menit di lantai bawah. Acara premium seperti ini seharusnya tidak gratis. Lain kali harus berbayar. Kemudian di tempat lain, Li Xiao kini menemui sekretaris Lu dan memberitahu soal Shen Yuan. Sekretaris Lu pun kembali mengulang perkataan Li Xiao soal Shen Yuan, mahasiswa mereka yang ingin berinvestasi di inkubator startup. Li Xiao membenarkan hal itu. Sekretaris Lu pun bertanya apakah Shen Yuan punya dana. Apakah Li Xiao sudah memverifikasi asetnya. Li Xiao menyebut bahwa awalnya dirinya juga tidak percaya. Tetapi dirinya memeriksa rekening banknya. Dia memiliki uang sekitar 10 juta. Sekretaris Lu pun kaget mendengar nominal ini. Sekretaris Lu pun bertanya apakah Li Xiao yakin dengan uang itu, bukan dari orang tuanya. Apakah Shen Yuan memiliki kendali penuh atas uang itu? Li Xiao pun mengatakan bahwa itu miliknya. Dia dapat menggunakannya dengan bebas. Sekretaris Lu pun menyambut hal ini dengan baik. Dengan begitu mereka tidak perlu lagi bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga. Sekretaris Lu pun meminta Li Xiao menyuruh Shen Yuan untuk datang ke kantornya. Dirinya ingin mendengar proposalnya secara langsung. Lalu Li Xiao pun mengatakan meskipun Shen Yuan adalah seorang mahasiswa, jika mereka menginginkannya sebagai investor, bukankah mereka harus memperlakukannya sedikit lebih hormat? Sekretaris Lu pun merasa itu tidak perlu dan meminta Li Xiao melakukan apa yang dirinya katakan. Dalam pikiran sekretaris Lu, dia hanya adalah mahasiswa dari sekolah ini. Jangan biarkan dia terlalu sombong. Shen Yuan harus diberitahu tempatnya.
Kemudian saat Shen Yuan masih memberikan pelatihan untuk Chen Na, telepon Shen Yuan berbunyi. Dan ternyata itu adalah panggilan dari Li Xiao. Segera Shen Yuan menjawab panggilan itu dan bertanya ada apakah. Dan Li Xiao segera menjelaskan kepada Shen Yuan. Shen Yuan pun mengerti dengan situasinya. Shen Yuan pun menilai sikap sekolah terhadap investor tidak pantas. Mereka mencoba mengendalikan dirinya, bahkan jika dirinya berkompromi sekarang, siapa yang akan menghentikan mereka untuk mencoba hal yang sama nanti? Lalu saat panggilan masih berlangsung, Shen Yuan meminta Li Xiao mengaktifkan speaker ponselnya. Dirinya akan berbicara dengan sekretaris Lu. Lalu Shen Yuan pun menyapa sekretaris Lu dan mengatakan bahwa dirinya cukup sibuk akhir-akhir ini dengan beberapa proyek investasi yang harus dievaluasi. Dengan ini mereka akan mengatur pertemuan ketika dirinya ada waktu. Li Xiao akan memberikan nomor teleponnya. Di saat sekretaris Lu ingin mengatakan sesuatu, Shen Yuan menutup teleponnya secara sepihak. Li Xiao pun tidak menyangka Shen Yuan menutup teleponnya saat berbicara dengan sekretaris Lu. Shen Yuan ternyata punya cukup nyali. Sedangkan sekretaris Lu pun sangat kesal dengan perilaku Shen Yuan. Dalam pikiran sekretaris Lu, setiap pemimpin siswa yang melihat dirinya akan membungkuk dan menyapa dirinya dengan sangat hormat, sedangkan Shen Yuan hanya dengan punya sedikit uang sudah sangat sombong. Namun sekretaris Lu akan melupakan hal ini. Proyek ini sangat mendesak dan tidak ada kemajuan untuk sementara waktu. Sekretaris Kong pasti akan meminta pertanggungjawaban seseorang. Lalu sekretaris Lu pun mengatakan karena Shen Yuan memiliki kapasitas untuk berinvestasi, mengapa mereka tidak mengundangnya untuk makan? Li Xiao pun mengerti dirinya akan mengirim pesan kepada Shen Yuan. Lalu Shen Yuan yang menerima pesan ini menilai bahwa sekarang sekretaris Lu ingin mengundangnya makan malam. Neraca negosiasi menguntungkan dirinya sekarang. Dirinya harus mendapatkan kendali penuh atas investasi. Dengan ini, Shen Yuan akan terus melanjutkan negosiasinya bersama Lu Zhaoziang. Lalu Chen Na yang memperhatikan Shen Yuan agak sibuk dengan ponselnya mengatakan, jika Shen Yuan sibuk maka Shen Yuan bisa melanjutkan kesibukannya dan selesaikan urusannya terlebih dahulu. Mereka bisa makan malam di lain waktu. Melihat respon Chen Na, Shen Yuan menilai bahwa Chen Na benar-benar menjaganya dalam segala hal. Dia adalah wanita yang baik. Lalu tak berselang lama, Fang Minhui menelpon Shen Yuan. Segera Shen Yuan menjawab panggilan ini. Fang Minhui pun bertanya apa yang sedang Shen Yuan lakukan. Apakah Shen Yuan punya waktu untuk berjalan-jalan dengannya di jalan? Shen Yuan pun bertanya apakah itu hanya jalan-jalan saja. Dirinya pikir Fang Minhui mengundang dirinya untuk minuman dingin yang menyegarkan. Fang Minhui pun menyebut bahwa saat ini tidak bisa, karena dirinya sedang datang bulan. Dalam pikiran Shen Yuan, ini tidak mengherankan Fang Minhui belum datang menemui dirinya dalam beberapa hari terakhir ini. Dan ternyata inilah sebabnya. Namun Fang Minhui dengan malu-malu mengatakan, tetapi jika Shen Yuan benar-benar ingin minuman dingin, dirinya kira itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Namun Shen Yuan menyebut kesehatan Fang Minhui lebih penting dan meminta Fang Minhui untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Dirinya akan datang menjemput Fang Minhui di depan asrama. Kemudian setelah bertemu, Fang Minhui dengan cepat memeluk Shen Yuan. Shen Yuan pun meminta Fang Minhui untuk berhati-hati selama beberapa hari ke depan. Dirinya tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Dan Fang Minhui harus bisa menjaga dirinya sendiri. Fang Minhui pun menyebut Shen Yuan sangat perhatian dan seketika menciumnya. Lalu Fang Minhui pun bertanya apa sebenarnya hubungan mereka ini. Dalam pikiran Fang Minhui, dirinya harus menanyakan ini hari ini. Mereka melakukan segalanya yang bisa dilakukan pasangan. Gadis apa yang tidak menginginkan status yang tepat? Shen Yuan yang dihadapkan dengan pertanyaan ini menilai bahwa ini adalah pertanyaan yang berbahaya. Tetapi kasih sayang Fang Minhui kepadanya baru saja naik lagi. Fang Minhui benar-benar menyukai dirinya. Lalu Shen Yuan pun mengatakan bahwa status mereka sudah jelas. Mereka layaknya boyfriend dan girlfriend. Mendengar hal ini, Fang Minhui bertanya apakah itu sungguhan. Shen Yuan pun membenarkan hal itu. Kembali Fang Minhui bertanya apakah dirinya wanita satu-satunya bagi Shen Yuan. Shen Yuan pun hanya tersenyum mendengar hal ini. Dalam pikiran Shen Yuan, yang lain tidak dirinya sebut sebagai pacar.
Mereka bisa dipanggil sweeties, babies, babes, dan darling. Lalu Feng Minhui menyebut karena Shen Yuan begitu baik, dirinya akan memberi Shen Yuan hadiah yang tepat dalam beberapa hari. Shen Yuan pun menyebut Feng Minhui dengan kata gadis konyol. Shen Yuan juga bertanya, dirinya ingin membawa Feng Minhui berbelanja di akhir pekan ini. Apakah Feng Minhui mau mobil atau rumah? Feng Minhui pun kaget dengan tawaran ini. Apakah Shen Yuan benar-benar ingin membelikannya rumah atau mobil? Itu terlalu mahal menurut Feng Minhui. Tas atau riasan saja sudah bagus. Shen Yuan pun meminta Feng Minhui untuk tidak perlu menghemat uangnya. Tapi karena Feng Minhui masih di sekolah setiap hari, Feng Minhui tidak benar-benar membutuhkan mobil sekarang. Maka dari itu mereka akan mengambil rumah terlebih dahulu. Dan saat Fang Minhui membutuhkan mobil nanti, dirinya akan membelikan Fang Minhui mobil yang bagus. Shen Yuan pun bertanya apakah ini kedengarannya bagus. Fang Minhui pun mengatakan bahwa dirinya akan mendengarkan Shen Yuan. Shen Yuan pun menyebut bahwa ini sudah terlambat. Dirinya akan mengantar Fang Minhui kembali ke asrama. Shen Yuan meminta Fang Minhui untuk memastikan agar memiliki banyak waktu beristirahat selama masa menstruasi. Karena dalam pikiran Shen Yuan, besok dirinya harus pergi ke Danau Qingzhou untuk memiliki rumah yang diberikan oleh sistem. Kemudian keesokan harinya saat Shen Yuan menyetir, Meng Lu pun melakukan panggilan video. Meng Lu pun memanggil Shen Yuan dengan sebutan pria kurus dan bertanya apakah Shen Yuan sudah bangun. Dan mengajak Shen Yuan pergi ke gymnya jika Shen Yuan ada waktu luang. Lalu Shen Yuan pun bertanya sejak kapan dirinya pernah kurus. Apakah video Meng Lu ini layak? Meng Lu pun menyebut bahwa hanya pria kurus nakal yang berpikir ini tidak pantas. Meng Lu pun meminta Shen Yuan untuk mengakui apakah Shen Yuan memiliki pikiran kotor. Dalam pikiran Meng Lu, nada suara itu, Shen Yuan pasti tidak memperlakukan dirinya seperti orang luar. Dengan ini, mereka akan melihat berapa lama lagi yang bisa Shen Yuan tahan. Kemudian di saat yang sama ternyata di tempat gym Meng Lu ada Zhou Wanting. Dan Zhou Wanting seketika menyapa Meng Lu dengan sebutan pelatih Liu. Meng Lu pun segera menyapa balik Zhou Wanting. Zhou Wanting pun bertanya apa yang membuat Meng Lu tersenyum dengan sangat bahagia di pagi hari. Meng Lu pun menyebut bahwa ini bukan apa-apa. Dirinya hanya mengobrol dengan seorang teman yang sepemikiran dan itu sangat lucu. Kemudian Zhou Wanting pun meminta Meng Lu mengatakan kepadanya, mereka masih punya banyak waktu sebelum kelas dimulai. Meng Lu pun mengatakan bahwa teman baiknya mendapatkan pacar seorang sugar daddy. Dia sangat murah hati, memberikannya sebuah apartemen seharga 3 juta yuan. Zhou Wanting pun kaget dengan hal ini. Pria itu pasti bernilai puluhan juta. Meng Lu pun mengiyakan hal itu. Dirinya sangat iri. Namun Zhou Wanting menyebut dengan kekayaan semacam itu sugar daddy ini pasti benar-benar tua. Dalam pikiran Zhou Wanting, bahkan jika sudah tua itu masih sepadan. Hao Jun si jajingan pelit itu ingin tidur dengan dirinya. Tetap tidak akan menghabiskan uang receh. Zhou Wanting pun merasa ini adalah waktunya menemukan pria yang lebih baik. Lalu Meng Lu merespon ucapan Zhou Wanting dan tidak membenarkan bahwa sugar daddy ini tua. Dia berusia awal 20 tahun, sebenarnya lebih muda dari temannya. Zhou Wanting seketika penasaran dan bertanya bagaimana tampilannya. Zhou Wanting yakin dia pasti jelek. Meng Lu pun menyebut bahwa dia tampan dan tinggi. Mendengar hal ini, Zhou Wanting yakin teman Meng Lu pasti sangat cantik untuk bisa menangkap pria seperti itu. Meng Lu pun menyebut bahwa dirinya dan temannya hampir sama, hanya kekuatannya yang berbeda. Zhou Wanting pun menyebut jika temannya seperti Meng Lu, tidak heran pria itu jatuh cinta. Lalu di saat yang sama, Shen Yuan mengirim sebuah pesan kepada Meng Lu untuk berhenti bergosip. Dirinya sedang menuju ke Danau Qingzhou untuk memiliki rumah. Meng Lu pun bertanya apakah Shen Yuan pergi sendirian. Apakah Shen Yuan ingin dirinya ikut dengannya? Shen Yuan pun menyebut dirinya pergi sendiri, tetapi jika Meng Lu lagi bebas maka jangan ragu untuk ikut dengannya. Meng Lu pun mengatakan bahwa sebaiknya Shen Yuan datang menjemput dirinya. Dirinya sedang ada di gym sekarang. Dan dirinya akan segera mengirimkan lokasinya. Kembali Zhou Wanting bertanya ada apa. Meng Lu terlihat lebih bahagia dari sebelumnya.
Meng Lu pun meminta maaf kepada Zhou Wanting. Dirinya harus melewatkan sesi mereka hari ini. Dirinya akan mengembalikan biaya pelatihan pribadi Zhou Wanting dengan tarif 2 kali lipat. Karena Sugar Daddy yang baru saja dirinya ceritakan, dia akan pergi ke Danau Qingzhou untuk mengambil rumah dan meminta dirinya untuk pergi bersamanya. Zhou Wanting yang mendengar Danau Qingzhou menyadari bahwa itu salah satu dari 10 area perumahan mewah teratas, sebuah lingkungan kaya yang terkenal. Lalu Zhou Wanting juga bertanya-tanya, bukankah Sugar Daddy seharusnya menjadi pacar temannya? Mengapa Meng Lu yang pergi bersamanya untuk mengambil rumah? Zhou Wanting pun mengerti sekarang. Tidak heran Meng Lu adalah pelatih yang kejam, mencuri pacar sahabatnya. Tapi sejujurnya, jika dirinya bertemu pria seperti itu, dirinya mungkin juga tidak akan ragu-ragu. Kemudian di saat Meng Lu ingin pergi, seorang pelatih lain yang bernama Han Lihai bertanya, mau kemanakah Meng Lu pergi? Apakah Meng Lu tidak punya kelas hari ini? Namun Meng Lu tidak merespon dengan muka cemberutnya dan ini membuat Han Lihai merasa buruk. Lalu 10 menit kemudian, Shen Yuan pun sudah sampai di tempat dan hal ini disaksikan oleh Zhou Wanting dan Han Lihai. Han Lihai pun bertanya apakah pengemudi M9 itu berhasil mendapatkan Meng Lu. Bahkan pria dengan G-Wagon tidak bisa melakukannya terakhir kali. Zhou Wanting pun meminta Han Lihai untuk tidak tertipu oleh mobil. Dia membelikan pacarnya rumah seharga 3 juta yuan tanpa berkedip. Han Lihai pun kaget mendengarnya dan bertanya-tanya berapa tahun dirinya akan menghasilkan uang sebanyak itu. Namun di saat itu Zhou Wanting merasa aneh. Pria itu terlihat tidak asing baginya. Dan setelah diperhatikan ternyata itu adalah Shen Yuan. Zhou Wanting pun sangat kaget dengan hal ini. Orang yang disebut Meng Lu pria yang tinggi, kaya dan tampan ternyata itu adalah Shen Yuan. Mantan pacarnya sekarang sudah menjadi seorang jutawan. Dan dirinya telah mencampakkan Shen Yuan 2 minggu yang lalu. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.